Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam persahabatan. Salam apa lagi ini? Ya, salam-salam yang menunjukkan kita friend. Ya, kalau kemarin saya mencoba membahas tentang mencari dalil-dalil untuk memperkuat di dalam perjalanan hidup saya, atau bisa dikatakan untuk mensimpelkan bagaimana menjalani hidup lebih sederhana. Yasiru wala tu'asiru, permudah jangan dipersulit. Makanya saya kepingin dari satu referensi lagi untuk lebih memperkuat lagi yang dari kemarin. Pertanyaan saya kan, apakah ada ayat-ayat lain yang bisa memperkuat konsep yang pertama yang kemarin saya lontarkan. Dan ini saya menemukan lagi satu ayat lagi, itu di surat Al-Kahfi 110. Nah, sebelum kita mempelajari surat Al-Kahfi 110, di kebanyakan orang itu rata-rata bahwa untuk ketemu Tuhan itu biasanya orang itu menganggap yang boleh ketemu Tuhan hanya seorang nabi, hanya seorang malaikat, seorang wali. Nah, ini yang sempat saya tangkap di luar sana. Tapi boleh jadi sekarang orang-orang sudah berubah, bahwa untuk ketemu Tuhan itu tidak harus menunggu menjadi seorang wali atau seorang nabi, seorang malaikat. Tuhan kan miliknya semua ciptaan. Siapapun yang kepingin ketemu kan harusnya sah-sah aja, harusnya. Tapi nggak tahu apakah ada dalil yang memperkuat pola pikir saya ini. Bahkan orang berdosa pun, orang gembel pun nggak nunggu menjadi presiden baru ketemu Tuhan. Israel nggak boleh ketemu Tuhan, umat nggak boleh ketemu Tuhan, nabi aja boleh ketemu Tuhan, atau malaikat aja ketemu Tuhan. Padahal kalau dipikir-pikir kan malaikat kan secara ciptaannya kan gak tidak lebih sempurna dari manusia. Kita sebagai manusia mestinya kesempatan untuk ketemu Tuhan itu mestinya lebih mudah harusnya. Tapi apakah sahabat-sahabatku semuanya berpikir seperti itu? Kalian manusia sempurna. Harusnya kalian lebih diberi kesempatan untuk ketemu Tuhan daripada malaikat. Itu menurut pendapat saya sih. Apakah pendapat saya ini bisa diperkuat di surat ini, di surat Al-Kahfi 110. Nah, ayo kita kaji bareng-bareng. Mudah-mudahan kita menemukan pencerahan pikiran, pencerahan hati, atau pencerahan apa namanya. Yang penting bagaimana lagi-lagi lebih ke sederhana lagi. Lagi-lagi ke yang lebih sederhana lagi. Oke, saya baca surat Al-Kahfi 110. Maaf, mungkin saya tidak terlalu fasih membaca Al-Quran, apalagi giginya nggak ada. Kemarin-kemarin kan giginya ada, itu pun nggak menjamin saya fasih. Pokoknya ya maaf kalau nanti bacaannya nggak sesuai dengan makhorijul huruf. Teman-teman yang di pondok pesantren, teman-teman yang di tilawah
sama, maaf betul. Saya kepingin tahu, kepingin Al-Quran ini menjadi pedoman hidup saya. Masa saya harus fase dulu untuk mencari pedoman hidup? Kan butuhnya kan saya tahu artinya. Itu yang penting menurut saya. Ya bacaan sih juga penting. Karena saya nggak mau ikut MTQ ya, makanya nggak terlalu difase-fasekan. Saya membacanya belum saya taskhihkan kepada para syekh, para ustadz. Enggak, sudah saya baca aja, maaf. Ini tajwidnya pun enggak saya baca yang gimana-gimana, wong ini hanya omongan aja kan. Ini kan firman kan omongan. Makanya saya mencoba gaya koyo omongan. Kul. Tes 1 2. Kul. Oke, ora kul kutu kadal kesit. Kul. Salah nggak sih bacaan saya ini? Ya sudah saya baca aja dah. Yang penting kan artinya nanti kita kupas. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Wah, ini ain ngono mbah beneran enggak bah ngono ae. Nah, ini saya artikan kul, katakanlah Muhammad ngono. Yang bilang kul ini siapa? Mestinya ini Tuhan. Tuhan melalui Jibril. Karena ini Nabi Muhammad menjadi seorang nabi, maka ada protokoler kenabian. Mestinya ayat ini juga dihafalkan oleh Jibril. Anggap aja Jibril sekarang waktu mengucapkan omongan yang ginian ini, Tuhan berfirman dihafalno. Kitik. Kul. Nah, gitu. Atau dicatat. Belum pernah dengar ya? Jibril itu sekolahnya di mana belum dengar. Bisa nulis atau enggak ya? Atau kemampuannya cuma bisa menghafal firman Tuhan? Nah, saya juga nggak tahu. Loh, ngapain kita ngomongin Jibril ya? Oke, iki kul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah Muhammad, biasanya dalam kurung mestinya ya ke Muhammad. Apa isinya perkataan itu? Innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya saya adalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang diwahyukan kepadaku, ku siapa? Ku Muhammad. Yuha ilayya, yang diwahyukan kepadaku. Annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Famangkana yarju liqa'a rabbi. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya. Saya ulang lagi. Famangkana yarju liqa'a rabbi. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya. Ada satu persyaratan. Fal ya'mal amalan sholiha. Maka beramallah dengan amal yang baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahadan. Dan jangan menyekutukan Tuhanmu dengan sesuatu pun ketika kamu beribadah. Sudah saya maknani sepaham-paham saya. Entah salah, entah benar, saya juga maaf kalau salah. Pokoknya sepenting saya mencari pemahaman yang memudahkan saya. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semua bisa lebih sederhana juga memahami sebagaimana saya memahami ayat ini. Oh, ya, siapa itu? Enggak tahu, udahlah. Saya niru siapa? Saya juga bukan Gilang. Gilang pinter ya niru-niru. Apalagi niru Maria Teguh. Emang Mario Teguh atau Maria Teguh? Mario Teguh. Oh, Mario. Oke, ayo kita coba kita ilustrasikan ayat ini.
si Jibril datang kepada Allah untuk merekam Allah berkata-kata. Atau sebelumnya ada pembicaraan Jibril. Ini nanti sampaikan kepada Muhammad ya. Ntar redaksinya seperti ini. Kamu ingat-ingat betul, Bre. Harus ingat, redaksinya begini. Saya kepingin nanti Muhammad itu mengatakan innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Gue ngomong nanti bicara seperti itu kepada kekasihku Muhammad. Ya bro ya, apal no, aja sampai lali. Bahaya lali, mu bakal umat kacau nek lali awakmu. Soalnya aku bakal ditulis ya ambek sama yang kuasa. Gitu. Si Jibril sendika dawuh Tuhanku. Kaya apa? Kira-kira Jibril ngomong ngono tarah, karo kira-kira Jibril ngomong seperti atau tidak saya juga nggak tahu. Udah seperti itu aja lah ilustrasinya. Oke. Si Jibril, wah kayak Superman terbang. Ini ilustrasi saya sendiri loh. Ngoyo ambis ini nggak seperti itu. Jibril kan punya sayap. Kalau Superman kan bukan sayap. Apa itu? Kain. Ketemu si kekasih Tuhan. Si kekasih Tuhan mungkin sudah akrab sama Jibril. Ente Jibril datang, ada pesan kah dari Tuhan? Gitu. Iya, Kanjeng Nabi nggak tahu apa Jibril kalau memanggil si Nabi Muhammad dengan Kanjeng Nabi saya juga nggak tahu. Oke. Akhirnya singkat cerita si Jibril ini saya barusan dari yang kuasa ada kata-kata redaksi yang harus engkau hafalkan. Ini nanti ucapan ke sahabat ya, ke sahabatmu dan berkata ke sana. Ya, bahasanya begini. Gak mungkin kamu langsung mengatakan kan, makanya saya buka dengan kata-kata kul. Nah, ini dari Tuhan, biar kesannya dari Tuhan. Memang dari Tuhan kan, nggak kesannya ya. Jadi memang dari Tuhan. Kul. Hafal, Muhammad ya, hafal. Saya ulang lagi. Akhirnya diulang berkali-kali, atau satu kali aja langsung hafal. Satu kali aja langsung hafal. Dianggap Nabi Muhammad sudah hafal aja lah, daripada nanti saya salah menerjemahkan, nanti saya bisa disembelih lagi. Maaf, ini cuman guyonan, jangan diambil hati. Saya akan mencoba mengilustrasikan ayat ini biar untuk memudahkan saya paham. Oke, anggaplah Nabi Muhammad sudah hafal redaksi yang dibikin oleh Tuhan, dan itu seakan-akan menjadi redaksinya Nabi Muhammad. Yang jelas bahasanya itu menjadi redaksinya Nabi Muhammad kalau saya pahami. Oke. Sudah, Nabi Muhammad mulai mencari sahabat-sahabatnya yang entah yang terkhusus atau yang sahabat-sahabat yang umum. Kayaknya ini bahasanya kayak sahabat khusus, tapi ini kan bisa kita dapatkan sekarang toh. Oke, Nabi Muhammad lagi berjalan-jalan, cangkruan di mana tempatnya. Kalau dulu nggak ada tempat ngopi, ya nggak tahu cangkruannya di mana. Coba kalau bisa di set ulang gitu enak saya menceritakan kepada kalian ya, kepada sahabat-sahabat semua. Anggaplah di situ ada sahabat, datanglah Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, langsung semua berpeluk-pelukan kayak orang Arab. Kayak apa? Orang Arab di situ coba imajinasikan sendiri.
Kayak apa kira-kira pelukannya Nabi Muhammad? Sudah dianggap sudah berpelukan, mereka mulai mengambil duduknya masing-masing. Nah, gitu. Oke, semuanya dianggap sudah duduk. Rasulullah memberitakan baru aja dapat redaksi dari Tuhan. Saya harus mengatakan sesuatu kepada kalian. Akan Rasulullah bilang kul. Nah, kenapa ada kata-kata kul? Yaitu memang ditujukan kepada saya dan saya dikasih redaksi Tuhan. Redaksi Tuhan untuk mengatakan kepada kalian. Oke, siap kalian mendengarkan? Yang jelas pakai bahasa Arab loh ya, nggak pakai bahasa Indonesia loh ya. Yang jelas pakai bahasa Arab. Itu cuma memudahkan saya memahami ayat ini. Oke, kira-kira bahasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Langsung aja Rasulullah pakai bahasa Arab. Innama ana basyarum mislukum. Dipenggal sama Rasulullah gitu. Ini yang saya yang menggal, bukan Rasulullah. Saya yang menggal, biar saya mudah memahami kok. Ya. Innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya saya adalah manusia biasa seperti kalian. Mungkin ketika ada bahasa itu para sahabat bertanya-tanya. Ya, mungkin ada enggak bertanya-tanya di dalam hatinya. Mungkin ada yang mengatakan, emang kan nggak ada bedanya engkau dengan saya, punya mata, punya telinga, punya ini, punya itu. Nah, mungkin ada salah satu sahabat begitu. Ada sahabat yang lain juga mengatakan, nggak sama dong, engkau kan nabi, saya kan cuma umat, cuma sahabat, beda. Kalau nabi kan banyak ilmu dari Tuhan. Nah, mungkin nggak mau mengatakan. Nggak ada yang mungkin mengatakan yang lain. Ngapain sih engkau ngatain begitu? Ya nggak usah begitulah. Coba dilanjutin aja ngomongnya. Nah, mungkin ini kayaknya orang yang seperti ini besok jadi orang Indonesia kayaknya itu. Kalau terlahir kembali. Oke. Orang lagi, innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya saya adalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang diwahyukan kepadaku, siapa? Nabi Muhammad. Annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Tuhannya cuma satu. Bro, Tuhane mung siji, bro. Aku mau diomongi, diwahyukan ya. Nabi kan diwahyukan. Gak enak kalau diomongi kan gimana? Kesannya kan kurang keren. Karena zaman Nabi, makanya bahasanya yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Itu bayangkan kalau saya menjadi Nabi Muhammad. Enggak mau ngerti Nabi Muhammad lah. Nanti menjadi kacau ya. Saya mau bayangkan Nabi Muhammad siapa saya. Saya nggak pernah dibedah kayak Nabi Muhammad. Loh, ngapain ke sana? Kita fokus lagi. Ya, fokus lagi. Ke annama ilahukum ilahu wahid. Bro, Tuhanmu mung siji, bro. Tuhanmu hanya satu. Oke? Yang sahabat yang lain mikir-mikir. Emangnya dari dulu Tuhan kita banyak. Tuhan kita kan satu. Nah, itu bahasa batinnya sahabat. Rasulullah mungkin mendengar bahasa itu. Ente semua. Dulu kan Tuhan, ente kan banyak di sekitar Ka'bah itu. Adalah tahu ya, tapi itu nggak dimasukkan di sini. Percakapan itu. Ya, Tuhan, ada yang sabar lain, ya Tuhan kita memang satu. Apa hubungannya? Hubungannya Nabi engkau mengatakan bahwa engkau manusia biasa seperti kalian, setelah itu ada Tuhan yang satu. Apa hubungannya? Mungkin ada para sahabat yang mengatakan seperti itu. Diteruskan sama Rasulullah. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Maka barang siapa yang mengharapkan
perjumpaan dengan Tuhannya. Wah, mungkin ada yang sahabat itu langsung menggelegar. Wow, wow. Mungkin itu yang sahabat yang mulai menemukan titiknya ini. Barang siapa, berarti siapa saja itu. Ini mungkin sahabat Ali mungkin yang mengatakan seperti itu, atau sahabat Umar, atau Utsman, Abu Bakar. Kalau Abu Bakar terkenal di sisi rohaninya, makanya itu kejutan buat sahabatnya. Barang siapa, kalau kita kaji lagi, barang siapa itu siapa? Siapa aja. Berarti Tuhan makanya Rasulullah bilang bahwa saya adalah manusia biasa seperti kalian, Tuhannya satu, baru ditutup dengan satu bahasa, barang siapa, wow, mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya. Berarti saya nggak ada bedanya sama Rasulullah. Mungkin sahabatnya ada yang menari-nari, nggak ada bedanya. Mungkin ya, ada sahabatnya sana, wih, itu. Tapi saya juga nggak tahu asbabun nuzulnya ini setelah ada Isra Mi'raj atau enggak. Saya nggak tahu. Mestinya kalau ini pas, kalau dari Isra Mi'raj, nah ini pas. Berarti untuk ketemu Tuhan itu tidak hanya fasilitas untuk Rasulullah. Mungkin sudah ada perintah sholat. Oh, nanti saudara-saudaraku yang tahu asbabun nuzul tentang surat Al-Kahfi 110 ini ceritanya kira-kira setelah Isra Mi'raj atau belum. Kalau belum berarti ini pas. Tapi kita nggak peduli apakah ini setelah Isra Mi'raj atau belum. Yang jelas di sini ada kata-kata man. Man itu barang siapa, ya berarti siapa aja. Pertanyaan apa? Istifham. Kalau orang pondok pesantren ya berarti ini untuk siapa yang berakal. Kalau kalian yang tidak berakal nggak boleh nerima ini. Ini hanya untuk orang-orang yang berakal. Kalau dilihat dari sisi bahasa, barang siapa. Berarti barang siapa itu siapa aja. Nah, dari sini baru saya dapat jawaban bahwa untuk ketemu Tuhan, ya mengharapkan untuk ketemu Tuhan itu tidak hanya haknya seorang nabi, seorang wali, seorang malaikat. Gembel pun punya hak untuk ketemu Tuhan. Karena gembel masuk di dalamnya di kata-kata man. Wow. Ini harus kita ucapkan. Wow. Ini bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Kalau kamu mempercayai ini Al-Quran itu betul, dan kamu memahami, kamu ada punya kesempatan untuk ketemu dengan Tuhan, harus katakan wow. Dan ditutup dengan kata-kata Alhamdulillah, segala puji milik Tuhan. Ya, Alhamdulillah. Tapi di sini ada satu persyaratan, fal ya'mal amalan sholihah, dan beramalah dengan amal yang baik. Oh, ada satu persyaratan, beramalah dengan amal yang baik. Kalau saya sederhanakan, tidak menunggu tulu zaman, tidak waktunya panjang, enggak, diperpendek, dipermudah. Ketika kamu melakukan perjalanan menuju Tuhan, maka itu adalah pekerjaan yang baik. Enggak usah ditunggu-tunggu. Atau sebelum kamu melakukan perjalanan ketemu Tuhan, banyaklah sedekah, banyaklah ngasih zakat kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu kekuatan yang luar biasa untuk menuju ke sana. Ketika kamu mau bersedekah, berarti kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Maka perjalanan menuju ke Tuhan akan dikasih kekuatan Tuhan. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, dan jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun. Ya, jangan menyekutukan Tuhan dengan sesuatu apapun ketika kamu beribadah. Artinya beribadah di sini ya bisa melakukan kebaikan. Salah satu ibadah yang tidak menyekutukan tidak hanya dalam bentuk sholat, tapi ketika kamu melakukan sesuatu atau memberikan zakat yang saya kasih contoh tadi,
itu kamu harus mengatakan, ini adalah rezeki Tuhan yang melewati saya kepada orang yang membutuhkan. Boleh jadi yang saya sampaikan adalah haknya orang itu. Apalagi kamu ngasihnya dengan penuh kasih sayang. Wah, kamu akan bersama dengan Tuhan. Maka perjalanan nanti kamu dengan Tuhan, maka akan dikawal oleh Tuhan. Atau dikawal dengan kekuatan Tuhan. Tapi intinya di sini, sekarang, bahwa untuk pertemuan kepada Tuhan, itu siapa saja yang mau. Saudaraku, sahabatku, teman-temanku semua, saudara muslim, ahul muslim, saya juga bersaudara dengan orang yang beragama selain Islam. Karena ajaran yang diberikan kepada yang kuasa adalah rahmatan lil alamin. Saya nggak boleh memilah-milah. Itu saudara saya semua. Saya harus berkasih sayang kepada semuanya. Itu ya. Lagi-lagi saudaraku, kalau ada yang memahami ini sebagai dasar untuk kalian untuk berjalan ketemu Tuhan, why not? Kenapa tidak? Kamu harus melakukan perjalanan ini. Ini hari akhir. Kalau kalian tidak mempercayai ini adalah hak kalian. Saya menganggap ini sebuah dasar untuk memperkuat perjalanan saya menuju Tuhan. Lagi-lagi Tuhan, saya pisahkan. Saya ingat Tuhan, ini saya pisahkan antara saya dengan Tuhan, tetap ada bedanya. Makanya saya ingat dengan konsepnya Ali. Saya, kata Ali, tapi saya lupa Arabnya. Saya menyembah Tuhanku dengan Tuhanku pula. Artinya di sini si Ali ini menyembah Allahu Akbar dengan bagian dirinya Allah yang ada di dalam diri kita. Mungkin yang dimaksud Ali adalah yang wanafaktu bihi min ruhi, dan telah kutipkan fi ke dalam jasad Bani Adam min ruhi, dari ruhku, itu yang diperjalankan Ali, yang dimaksud Ali. Atau yang dimaksud Ali wallahu muhitun, dan Allah maha meliputi, atau kekuatan yang meliputi itu yang digunakan untuk menyembah Tuhan Allahu Akbar. Mungkin seperti itu. Saudara-saudaraku semua, ayo kita pahami ini dengan kelapangan hati, dengan kelapangan dada kita, dengan hati yang bersih. Coba kita ambil sesuatu yang lebih bermanfaat. Kalau ini lebih bisa menyederhanakan kalian untuk perjalanan ketemu Tuhan, liqa Rabbi, ya, kepada Tuhan, ini akan lebih baik untuk kita semuanya. Biar kita tidak menyembah Tuhan hanya sekedar nama, tapi kita menyembah Tuhan, benar-benar Tuhan yang mempunyai nama itu. Sahabat-sahabatku semua, ini yang bisa saya sampaikan. Satu saat nanti saya mencoba mencari-cari lagi apakah ada ayat-ayat pendukung lagi untuk memperkuat pertemuan dengan Tuhan. Biar ini nggak panjang durasinya. Kalau durasinya panjang kan memuakkan kan. Kamu biasanya juga kalau panjang biasanya langsung kamu ganti skip. Nah gitu, kalau ganti judul. Sakmene yo, gak usah kakek titik-titik, sing penting nyantol. Oke. Terima kasih semua atas perhatiannya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sahabat, maaf kalau ada kesalahan miliknya orang salah, ya kebenarnya miliknya orang benar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.